Yo, selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun berada. Kita sambil nunggu ya orang-orang masuk, teman-teman semua untuk join di live pada siang hari ini. Masih seputar ngobrolin market ya hari ini hari Jumat berkah. Yo, men. Ayo yang sudah join masuk coba komen dulu hari ini trading cuan apa aja. Wih, sudah tahu saya kasih jawabannya apa, tapi coba deh. Ya, bintang tamu saya sudah join juga. Yang hari ini cuan ya guys ya, yang hari ini cuan coba komen di bawah. Pada cuan apa aja dan trading apa aja hari ini. Yuk komen, saya sudah tahu nih pasti jawabannya. Ya. Kaben kabar apa? Baik banget. PJO mantap. Hapcu hapcu. Godzilla. Gosko manja. Belum cuan kok. Kalau belum cuan berarti harus haka cuan. Enggak ya. Bercanda. Bercanda. Kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. BRPT GCCO live track gak nih? Weh, live track gak nih? Nanti kita langsung tanya bintang tamu aja kok Pak ya. Karena market hari ini bukanya jam 2. Jadi kita masih ada waktu ngobrol-ngobrol ya. Mana tahu masih bisa cari cuan di sesi 2. Kita langsung aja undang ya. Malam ya hari ini. Kemarin sore, hari ini siang. Oke, selamat siang my master. Favorit gue nih Halo, trader. selamat siang Bro Bans. Selamat sore juga Ko Hengki. Apa kabar? Baik, baik. Lebih baik satu minggu ini baik ya semua Baik penyakit hilang. banget. Iya, blue chip terasa tidak berguna lagi ya di window dressing semenjak adanya fenomena bang terbaru ini. Iya, Oke, ya suara aman ya window teman-teman? dressing-nya di Pak Pepe gitu. Iya dong. Halo Koheng, wah ini banyak nih, mantep banget ya, ini Halo. banyak fansnya tuh. Fans para Remora-Remora. Wih, Iya. mantap. Halo, Oke halo. ya, oke ya teman-teman ya, suaranya jelas Kohengki ya. Kita langsung mulai aja. Hmm. Em, Sebelum kita mulai nih teman-teman yang mungkin pada belum kenal ya sama Kohengki ini yang lebih kita kenal dengan Remora Traders, mungkin kita boleh minta dong Kohengki untuk kenalan dulu dan mungkin boleh cerita latar belakang kenapa sih disebut Remora. Silakan Kohengki. Karena prinsipnya Remora itu ikan gitu ya kan, ikan yang suka nempel lah. Nah kalau saya bahasa kasarnya ya nempel di ketek gitu ya kan. Nah ini kan di market kita nempelin orang gitu, kita bukan mover, bukan market maker, kita hanya ya sahamnya menarik kita in, sahamnya nggak menarik ya kita out gitu. Jadi intinya kita tempelin terus-terusan seperti gitu. Itu filosofi utama dari Remora Traders-nya. Itu sejak tahun berapa kok berdirinya kok bentuk Remora? Mungkin boleh cerita sedikit ya teman-teman. Dulu saya trading mandiri ya, maksudnya saya trading sendiri pas COVID gitu. Nah, ada namanya Mbak Ayu gitu. Mbak Ayu yang dulu bilang, "Heng, lu ngajar dong, lu ngajar dong." Nah, maksudnya ya baru dari sana seperti gitu. Cuman dari awal saya tuh trading sendiri gitu. Pas COVID lah, gitu. Banyak belajarnya pas COVID. Pertama kali rekening jadi itu adalah ketika indeks rebound. Jadi ya, wakini lah seperti gitu. Oke, jadi termasuk juga angkatan COVID garis keras nih ya. Iya, betul. COVID garis keras saya gitu. Nah, jadi kita teman-teman sama ya kalau namanya kita baru ya belajar pasti pasti banyak juga kegagalan-kegagalan. Mungkin Ko Hengki boleh dong cerita sedikit sebelum yang kita kenal sekarang. Beliau sudah sering menang ya di kompetisi-kompetisi trading dan beliau juga sekarang merupakan mentor yang sangat kompeten sekali ya sekarang juga sudah merupakan anggota dari CP juga salah satu ya dari KB Palmuri Sekuritas Semarang juga ya. Nah, dan boleh kita cerita sedikit mungkin awal perkenalan saham mungkin pasti nggak mulus-mulus amat nih. Mungkin boleh sedikit cerita Oke, kegagalan-kegagalannya waktu awal mulai kok. Silakan. oke, betul. Pertama kali saya trading itu cuan besar. Tapi karena COVID, bukan karena skill. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi pertama itu saya lawyering gitu ya. Lawyering pertama kali fresh grade, kerja gaji 12 juta. Bagi saya sih udah gede gitu ya kan. Tapi itu bisa didapatkan dalam 1 hari, 2 hari gitu pas trading dulu. Nah, tapi itu ya sekali lagi kembali pas masa-masa COVID, wih enak banget gitu ya. Kok duit kayak tercetak seperti nggak ada artinya. Nah dari sana baru saya tertarik dengan trading. Tapi saya lupa kalau saya pertama kali belajarnya itu adalah ketika pas COVID. Nah setelah Tuh. COVID
ada masa-masa yang suram lah. Akhir tahun COVID itu suram, gitu ya kan. Nah itulah cuannya hilang semua, mulai hilang. Dulu malah saya masih kayaknya ingat tuh, saya beli hope di harga tinggi gitu. Biasa sih cut loss ya gitu ya. Cuman hope-nya harga tinggi banget saya beli, dicabut bid dibanting, gitu. Nah, saya masih ingat masa-masa seperti itu dan ya rugi banyak dari sana, terus top up. Baru setelah fase itu saya sideways. Sideways dalam artian apa? Dalam artian portofolio saya itu, let's say hari ini cuan 10 juta, besok hilang 10 juta, cuan 10 juta, hilang 10 juta. Jadi end of the month, every month itu ya BEP terus gitu. Jadi rugi fee terus, rugi fee. Nah, baru 2 tahun, saya kan 3 tahun trading, jadi 2 itu masa-masa 1 tahun ya. Nah, 2 tahun kemudian, 2 tahun belakang ini, ya syukurnya tiap bulan hijau, mau invest gimana, atau gimana pun, portofolio saya bertumbuh. Termasuk yang masa-masa paling susah yang kemarin ya, yang Oktober, November itu susah banget, gitu. Cuman berhasil tumbuh. Jadi kurang lebih ya, tumbuhnya juga 1 tahun ini tumbuhnya gila-gilaan gitu ya kan. Jadi kan contoh lah, taruh 100 juta aja bisa jadi 1 M gitu ya kan. Karena saya memanfaatkan fitur dari Valbury gitu, fitur fasilitas yaitu limit. Tentunya itu nggak akan terjadi kalau nggak ada limit dan mainnya gila juga seperti itu. Nah jadi kurang lebih fasilitasnya seperti itu. Dan mumpung Valbury sangat suportif ya, dia cuma nanya, Hengki kamu butuh apa? Oh butuh ini Mister. Oh oke dan. Jadi ya manfaatin gitu. Oke, itu keren banget. Jadi kalau dulu kita trading itu kalau namanya ada namanya beginner luck ya. Waktu itu fenomena semua market naik. Jadi jangankan kita punya ilmu, pokoknya basing cap cup aja pasti cuan ya waktu itu. Betul. Dan mulai rugi itu apakah sempat kegerus equity kok? Kalau saya kan sampai trading itu equity habis top up habis gitu. Awal tahun iya. Awal tahun iya top up. Semenjak itu saya nggak pernah top up lagi. Beginner luck, tapi percaya nggak percaya, tanpa loss-nya itu saya nggak mungkin belajar. Justru ketika loss dalam itu ya, ya 2 pilihan, either kamu terserah nggak harus trading ya gitu. Kalau kamu loss, pilihannya 2, kamu give up atau kamu evaluasi gitu. Kalau saya udah kecebur ya gitu ya, saya sudah resign dari lawyering gitu ya kan. Wah ini mau nggak mau nih hajar nih gitu. Jadi saya evaluasi dan kebetulan ketemu orang-orang baik lah gitu ya. Selalu saya nggak tahu ya. Some people are blessed with ya rich family atau apapun gitu. But my blessing adalah aku selalu ketemu rata-rata orang baik. Nah, orang-orang baik ya evaluasi senior gitu. Walaupun sekarang style tradingnya itu total beda, dia swing gitu ya kan. Portonya malah rugi-rugi bulan ya 3-4 bulan ini. Tapi ya saya naik melejit terus karena saya kan ngehajar ngesodok. Jadi rugi ada, cuman ya tinggal evaluasi aja gitu. Ya namanya kamu cinta lah ya, kamu ada pacar, kamu ada istri, kamu sayang, kamu cinta, ya berantem ya wajar dong gitu ya kan. Cuman kan selalu berantem, apa sih kesimpulannya, apakah cara ngomongnya terlalu kasar, nggak menghargai atau apa. Yang penting kurang lebih seperti gitu. Ini teman-teman, sorry, saya potong dulu kok. Ini suaranya pecah, suara siapa? Suaranya saya apa suaranya kok Hengki nih? Pecah sedikit katanya suaranya ya. Oke, boleh nggak kok di-spill sedikit kok kerugian terbesar selama Koko trading ini, boleh nggak di-spill di angka berapa? Saya pernah rugi 2M pernah gitu, dalam 2-3 hari pernah gitu, rugi 2-3M karena saya sedang Serius kok? Pernah gitu. Dan ya percaya deh, dari rugi 2-3M itu per hari, nggak per hari ya, maksudnya saya rugi 2M, 3M dalam 1-2 hari, saya bisa cover back gitu. Saya bisa cover back dalam waktu ya saya tenang dulu, maksudnya saya tenang. Waduh anjir 2M saya bisa beli ini, bisa itu gitu kan, saya tenang. Baru fight back lagi gitu. Fight backnya lagi malah tumpah-tumpah gini karena Marito ya kan. Dan kalau bayangkan cuma 2M itu ya duit belajar lah ya, mahal gitu. Emang mahal. Makanya dari itu
kamu harus make sure gitu, siap untuk hal-hal seperti ini karena tidak mudah. Trading itu nggak mudah sama sekali seperti itu. 2-3 M pernah, kayaknya 2,2 deh, nggak sampai 3 deh. 2 saya ingat. Itu di Juni saya kena, Juni akhir. Oke. Gitu. Itu 2-3 M duit ya guys ya. bukan Iya. bukan virtual account, duit beneran. Iya, itu real tuh, diem saya gitu, waduh gitu. Dan yang jadi pertanyaan gini kok, saya juga pernah rugi besar gitu ya, sehari banyak ratusan gitu. Abis itu pasti kena mental ya, siapapun itu mau kita sejago apapun trading, begitu loss besar itu kan kena mental. Cara recovery back tadi sampai bisa tumpah-tumpah sekarang nih, ada nggak tipsnya sedikit kok untuk kita yang newbie dan remora lucu ini? Yang paling penting adalah nggak boleh balas dendam. Itu satu. Dan harus ya ikhlas seperti itu. Kita ikhlas, kita objektif lagi. Nggak boleh, sangat-sangat nggak boleh balas dendam. Percaya deh, kamu kalau rugi 2-3 M, kamu kalau balas dendam, kamu bakal rugi jadi 10 M gitu. Itu pasti terjadi seperti itu. Nggak boleh balas dendam, kita harus tetap objektif, tetap tenang. Karena trading itu, menurut saya yang paling penting itu mental. Mental is above everything. Orang tahu, wah ini waktunya TP, ini waktunya stop loss, tapi eksekusinya jelek. Kenapa eksekusinya jelek? Karena mentalnya jelek. Jadi yang terpenting adalah recover mental. Kalau saya loss, ngapain gitu pertanyaannya kan? Saya nggak tahu ya, ini agak berbeda mungkin. Saya kalau loss, say 2M, saya spend harus lebih dari 2M. Kurang lebih seperti itu. Saya belanja lah, nggak jelas saya belanja gitu. Jadi ya saya ngerasa, oh duit itu berarti. Karena saya kalau, justru saya belanja barang itu ketika saya loss. Kalau saya nggak loss, saya nggak belanja, saya compound terus. Jadi ya agak berbeda. Jadi ketika belanja kita happy gitu. Oh, money can buy this, can buy that gitu ya kan. Oke, kita semangat cari lagi seperti gitu. Proses seperti gitu. Berapa hari biasa recovery kok? Apakah sebulan, 1 minggu, 1 hari? Apanya tuh? Recovery-nya kurang lebih saya 2 minggu kayaknya. 2 minggu kurang lebih. Bener-bener off trading tuh kok? Bener-bener nggak nyentuh market? Oh, enggak. Recovery-nya saya cuman istirahatnya cuma 1-2 hari gitu ya kan. Rata-rata ya nggak sampai 2 hari lah. Mungkin udah pantengin terus, cuman nggak gitu trading gitu. 1-2 hari, setelah itu baru hajar lagi seperti itu. 2 minggu recovery. Kita kan sudah habis modal tuh, habis begitu banyak kerugian misal sampai 2M gitu ya. Apakah kok trading dengan equity yang tersisa itu, misal katakan masih ada beberapa equity itu yang ditradingin, apa top up lagi atau malah mengecilkan modal nih? Boleh nggak share? Enggak, saya nggak mengecilkan modal, nggak top up gitu ya. Main aja seperti pada equity seadanya. Karena saya kan pernah tuh, ini sekalian yang pin ini saya jawab ya, yang 47, bukan 47 juta jadi 504 juta ya. Cuman ini ya sudah, saya skip yang saya sharing, yang saya open porto lah gitu. Saya coba pakai 100 juta trading. Sebulan kan jadi 266 juta gitu. 100 juta gede nggak? Ya oke lah gitu ya kan. Cuman yang mau saya sampaikan di sini, modal bukan segalanya. Modal itu cuma angka. Yang penting itu skill. Nah, kalau modalmu besar, skillmu nggak ada, percaya modalmu habis. Tapi kalau kamu modal kecil, skillmu besar gitu ya, one day cepat lambat gitu. Jadi nggak perlu kamu injek dana gede-gede, nggak perlu gitu ya kan. Yang penting skill. Nah, dari sana saya baru pertama kali ngerasain, oh, capital is not important gitu. As long as you have skill, you know the momentum gitu ya kan. Ya strike it gitu. Karena capital itu menjadi penting ketika apa? Ketika ada lagi happening. Contoh saham-saham Barito, sekarang lagi happening banget. Saya bilang ke teman-teman saya ya gitu ya, teman-teman saya yang saya dekat specifically, saya bilang, ini waktunya kalian top up bro, gitu gue bilang. Ini waktunya kalian top up, kalian hajar all in gitu, karena ini lagi happening gitu. Jangan kalian pas lagi bearish kalian hajar all in gitu, kebalik gitu. Bearish ya udah trading seadanya. Bullish udah dorong semua habis, karena kesempatan kayak gini ya jarang-jarang ada seperti gitu. Jarang nih brand naik terus, jarang aman naik terus, jarang BRPT digoreng sampai ARA gitu, TPI acuan, jarang gitu. Mana ada yang setiap tahun ada nggak? Ya belum pasti gitu. Cuman kalau ketika itu ada, make sure lu itu all in gitu. Jangan nggak all in gitu, kebalik dong. Ibaratkan ada emas nih, ada emas di depan.
emasnya gede, ya lu masa pakai cangkul ambilnya? Jangan dong, sewa alat berat semua cangkul gitu, cangkul. Lebih seperti gitu. Oke, jadi pelajarannya tadi kita dapat ya sebelum kita lanjut nih, ada pelajaran yang saya catat ada 3 hal ya. Pertama, kayak sometimes ketika kita loss gede itu kita memang kehilangan uang, tapi kita dapat banyak ilmu jadinya ya. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa stock market atau capital stock itu tempat di mana kita bisa earn more or learn more ya. Jadi kita bisa mendapatkan banyak atau kita akan belajar banyak. Jadi tidak merasa kadang loss kita merasa kehilangan hidup kita gitu kan, tapi ingatlah bahwa sometimes kita earn more, sometimes kita ada kalanya kita learn more. Nah, itu yang kedua tadi ingat capital itu just a number ya. Itu keren banget loh filosofinya Ko Hengki. Jadi mau dikata wah enak lah Ko Hengki trading punya duit 10M. Jangan salah, orang punya 10M belum tentu bisa trading sejago Ko Hengki ibaratnya gitu. Kalau kita punya mampu ibaratnya hilang cuma duitnya 100 juta ya pakailah 100 juta, jangan maksain duit 1M, betul nggak kok? Kalau kita mampu hilang duitnya cuma 10 juta, ya nggak usah maksain trading 100 juta, tradinglah 10 juta, karena mampunya kita kehilangan cuma kehilangan duit segitu, walaupun kita punya duit misalnya 1M. Tapi kalau kehilangan 1M, misalnya kita bisa jadi stres atau jadi gila, ya jangan trading 1M, trading aja 100 juta. Kalau nggak mampu juga trading 10 juta. Jadi capital tuh just a number tuh benar banget, thank you Ko Hengki. Dan terakhir tadi tentang balikin psikologi market ya, itu, ketika kita loss gede, setiap orang mungkin maybe beda-beda treatmentnya ya. Jadi lakukan apa yang membuat mood kita balik lagi aja ya kok ya. I think ya, kok tadi apakah dengan belanja, apakah dengan kita jalan-jalan, yang penting mood kita balik aja dulu supaya kita waras lagi ya. Habis loss biasa kan kita jadi tidak waras tuh. Ketika kalau kita paksain trading makin loss lagi gitu kalau kita belum waras. Jadi kita harus balikin mental kita biar jadi waras lagi. Iya. Saya mungkin tambahan dikit, Bro Benz. Yang sekarang ini mungkin semenjak saya pernah loss gede itu kan, naik ke next level. Next levelnya apa? Next levelnya adalah gain atau loss, ya sudah. Saya gain gede gitu ya kan. Beberapa hari ini saya gainnya luar biasa besar gitu ya kan. Dari luar biasa besar, apakah saya happy ya? Dalam hati saya pasti ada happy. Cuman oh ya udah gitu, saya juga nggak sampai nggak tidur happyan gitu enggak gitu. Begitu juga dengan harus berlaku dengan loss. Jadi gain atau loss ya harus netral gitu. Dengan kamu netral, nggak euforia, nggak baper kelebihan, menurut saya itu kamu trading lebih enak enteng gitu. Jadi kayak main game. Kita kan aku trading bid offer. Bagus beli, jelek jual, bagus beli, jelek jual. Oh ini breakout sodok, ya tinggal kayak gitu. Benar-benar kayak main game gitu. Ya kayak main FIFA lah, kamu passing kiri, passing kanan, passing kiri, passing kanan gitu. Kadang sliding gitu. Ya it's fun gitu lah. Jadi you wake up every day it's fun. Gitu. And selain it's fun, dapat duit gitu. Seperti gitu. Oke, ini banyak banget kok pertanyaan dari teman-teman ya. Saya coba sampaikan satu-satu ya teman-teman ya. Nah ini ada pertanyaan. Sekarang Koko apakah sudah tradingnya full time? Dulu kan masih bekerja kok ya, sambil kerja nggak sih? Full time kok. Dari awal saya trading full time kok. Cuman sempat ya? Dari pertama kali saya cemplung langsung full time. Saya nggak full time. Pernah sempat ya 6 bulan lah gitu ya. Ada bisnis sedikit, cuman saya sadar saya nggak suka kerja sama orang gitu. Jadinya udah balik trading lagi gitu. Jadi dari sana seperti itu. Dan ketika sudah ketemu tadi titik baliknya ya, titik balik dari rugi gede jadi bisa menghasilkan gede sampai sekarang psikologinya sudah stabil gitu ya, sudah sideways. Jadi cuan sudah biasa aja, rugi juga sudah biasa aja, let it aja, nanti tulus aja ya pokoknya apapun yang terjadi. Itu ada mentor yang mungkin bisa di-spill nggak kok? Apakah otodidak atau ada sosok mentor yang Koko selama ini menjadi idola atau role model, mungkin boleh di-sharing kok? Kalau mentor saya yang di scalping nggak ada gitu. Saya belajar sendiri gitu. Cuman pernah ya ada kesempatan lah ngobrol sama Mbak Puput gitu. Jadi banyak pengalaman beliau yang nge-influence saya dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya oh kayak gitu, oh pengalaman dia gitu. Karena belajarnya dari pengalaman gitu. Karena bid offer seharusnya saya nggak tahu ya, rata-rata saham yang dia masuk sama saya masuk itu kurang lebih sama gitu. Dan saham-saham yang kita masuk, orang-orang big player pasti masuk gitu, ya kan. Jadi ya seharusnya sih sama ya, tinggal pengalaman. Tapi kalau mentor yang apa ya,
secara mental ya, yang lucu itu Ko Daniel gitu tuh lucu banget gitu. Dia kan orangnya hajar aja dulu gitu ya kan. Jadi saya suka seperti gitu ya. Hajar aja dulu, mikir belakangan seperti gitu. Heeh. Oke, ini ada pertanyaan lagi kok. Tadi kalau ditanya ada momentum saatnya kita top up atau saatnya kita all in plus margin lagi ya. Nah, Hmm. kadang-kadang kan buat kita ini kadang terbalik kok mentalnya. Saat sahamnya itu koreksi, kita malah berani hajar banyak. Dibawa makin turun, Hmm. akhirnya lebih banyak. Tapi saat sahamnya lagi naik, Hajar banyak enggak. Oke. Sorry, Bro. waktu sahamnya lagi bullish, super bullish kayak Barito Group, sekarang kita malah jadi takut KRB nggak ya, takut kesiram nggak ya, takutnya nanti Hmm. nyangkut nggak ya, jadi lebih takut. Nah itu gimana kok kalau untuk menentukan momentum? Oke. Ada ini penting nih, ada beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah what is low can go lower. Itu satu hal. What is high can go higher. Brand high nggak? High. Tapi higher nggak? Higher. Every day is making new high. Gitu kan. Aman waktu itu di 1000-an. Orang takut nggak? Takut. Dia naik takut nggak? Takut. Nah, ujung-ujung 6.000, 7.000, 8.000. Gitu. Kamu baru cengok. Kamu beli apa yang lain? Ya turun aja gitu. Nah itu satu. Terus kedua, kalau bagus itu nggak turun sahamnya gitu, nggak mungkin turun sahamnya kalau bagus gitu ya kan, semua orang mau beli namanya bagus gitu. Nah justru kenapa turun, tandanya lagi nggak bagus. Kenapa lagi nggak bagus, ya adalah otak kita nggak nyampe gitu ya, skip gitu. Nah, cuman kalau kamu beli di bawah boleh nggak? Boleh. Saya saya dulu trading itu beli bawah, saya beli support, naik saya nggak berani kejar. Dulunya saya nggak berani kejar saham kayak brand BRPT cuan, nggak mungkin saya berani kejar. Semenjak saya loss saya berani kejar gitu ya kan. Oh ternyata kayak gitu. Nah yang saya pelajari adalah momentum gitu. Jadi momentum itu yang paling susah didapatkan. Kalau sahamnya turun dan kamu beli, nggak apa-apa. Cuman kalau turun lagi kamu gimana? Itu yang paling penting. Nggak ada masalah dengan buy on support gitu. I'm not against it gitu. Itu kembali lagi ke style. Buy on breakout, I'm not against it juga gitu. Semuanya oke, asalkan kamu tahu apa yang kamu harus lakukan when the things go south gitu ya kan. Ketika kita harapnya ke utara atau ke selatan, kita ngapain? Kita buang seperti itu. Cuman kalau portomu mau tumbuh sangat-sangat besar, kamu harus beli saham-saham yang lagi happening, yang lagi hot lah dalam tanda kutip. Dulu ingat masa-masa KF, INAF, IRA, ingat itu seharusnya kalian ingat. Ingat masa Bris Agro, ingat nggak masa-masa bank digital, ingat. Itu masa-masa adalah ketika kamu kalau nggak kejar, kamu nggak sodok atas, kamu nggak mungkin dapat barang. Nggak mungkin kamu dapat barang. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu cengok dong. Hah? Ini naik, ini naik, ya what for gitu, ya there is only two things, either you act on it or you forget about it gitu. Ya aku sih mau act on it ya, saya mau dapat duit gitu ya kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jangan takut untuk beli barang atas, jangan takut juga untuk beli barang yang bawah. Semuanya oke, beli di saham apapun oke. Dengan catatan kamu tahu exit plan. Saya cerita sedikit yang unik ya, mungkin ini nggak ada yang cerita. Tapi teman saya, dia orang kaya. Orang kayanya kaya dari bisnis, bukan kaya dari saham. Tapi dia dapat duit gede juga dari saham. Cara dia dapat duit gede dari saham itu gimana? Tahu nggak? Lucu. Dia beli saham-saham di pasar nego yang dibawa gocap, yang digocap. Dia beli itu semua. Yang lumayan oke lah ya, yang ada isinya, jangan yang kayak udah mati semua. Dia nggak beli. Dia beli, let's say dia tebar jari, let's say dia ada 1M gitu ya, dia tebar jari, oh ini 100 juta, 10 saham di bawah gocap, dia beli di bawah nego, harga 30, 20 sometimes gitu, dia beli. Jackpotnya dia adalah di Aba dan Mari. Nah, Aba dan Mari bangkit, dia beli di harga berapa ya? 30, 40, I don't know gitu ya kan. Mari Aba bangkit, dia jualnya di berapa ya? Masih lihat harganya dulu ya. Harganya Mari gitu ya, kan pernah sampai ke 500. Dia kalau nggak salah jual di 300-an. Ya, it works gitu ya kan. I don't care, it works gitu. Dia beli, dia logikanya, saya bingung, dia logikanya gini. Ya kan harganya udah gocap, nggak mungkin turun lagi. Mentok-mentok betul. Gitu. Ya udah, anggap aja saya pergi makan enak aja lah, anggap aja duitnya hilang gitu ya kan. Oke gitu. Yang terjadi gitu. Dia kalau ketemu saya itu kan,
Hank, ada saham gocap apa bagus gitu. Dia selalu kayak gitu. Jadi ya, it's unique, tapi it works gitu ya. Saya mau ngomong apa gitu ya kan? Ya kembali lagi ke resiko dan gaya tradingmu seperti apa. Kamu mau kejarnya seperti apa? Kalau kamu mau full time trader, mau portonya geng dalam tanda kutip gila-gilaan, ya kamu harus high frekuensi. Nggak mungkin kamu low frekuensi. Tapi kalau kamu mau stabil grow dengan kamu ada pekerjaan lain, ya kamu harus low gitu ya, itu buy on support segala macam. Gitu. Oke, ini keren banget. Masih banyak ilmu-ilmu. Habis ini saya masih mau nanya teknik-teknik rahasia-rahasia dari Ko Hengki ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, yang belum follow Ko Hengki, silakan follow dulu nih Instagramnya ya. Hengki Adinata, jangan lupa di follow. Yang belum follow saya, mungkin teman-teman boleh silakan di follow dulu kita berdua. Karena habis ini kita masih mau bahas ilmu-ilmu yang luar biasa seru nih. Ada yang nanya lagi kok. Ya, sudah? Kalau sudah baru kita lanjut nih. Jangan lupa ya di follow-follow di teman-teman. Karena nanti ada live lagi nanti malam Ko Hengkinya. Masih seputar dengan cuan rahasia ratusan persen ya. Jadi ngomong-ngomong cuan ratusan persen nih Ko Hengki. Saya dulu sempat mikir gini, orang pada posting-posting di Instagram cuan 1000%, cuannya 10.000%. Apa benar iya ya dia punya saham yang pikirkan kan biasa lotnya ditutup tuh ya. Betul. Jadi Betul. I think kayak ini buat teman-teman ya, ini menurut saya daripada kita pamerin kita punya waduh saham saya brand sudah beggar loh 1000%, tapi kan ditutup lotnya. Lebih bagus kita bisa pamer porto growth ya, aset growth kita itu lebih penting. Kayak misal Ko Hengki, awalnya mulai dari 100 juta, memang dia buka-buka ada posting tiap hari tentang apa yang dia trading, dia nggak ada sensor sama sekali, lotnya ditutup semuanya terbuka dan portonya beggar. I think lebih penting punya porto beggar daripada punya saham beggar ya nggak kok? Betul. Karena ya ibarat kan gini ya. Let's say saya kasih kamu duit, Bank Indonesia kasih kamu duit, Ben, saya kasih kamu 10 triliun. Tapi kamu nggak boleh spend ya duitnya itu. Loh, buat apa gitu ya kan? 10 triliun itu buat apa di rekening kita kalau kita nggak bisa belanjain? Sama kayak gini, kalau kamu cuma dalam tanda kutip presentasenya keren, tapi portofoliomu nggak grow ya sama aja seperti gitu. Dan yang paling penting sih money ya gitu ya, karena kamu kan nggak pergi makan di warteg gitu kan. Ini saya bayarnya pakai persentase profit saya kan enggak gitu. Pakai money gitu. Jadi ya money is above everything. Gitu. I don't care gitu. Orang mau bilang, kok lu ini apa? Dikit TP. Ya silakan lu banyak TP, lu grow-nya gede nggak? Nah, kalau bisa naik seperti gitu. Nah, kalau grow-mu nggak gede, ya sudah. Tandanya ya saya nyaman dengan punya saya gitu. Jadi kalau mau trading ya, saya juga ngajar kan gitu. Saya ngajarnya, saya nggak pernah minta, lu hari ini cuan berapa persen, nggak pernah gitu. Saya tanya, equity-mu grow berapa? Equity-mu grow berapa? Dan saya selalu menyarankan, udah lu fokus 1-2 saham ini, lu all in aja, lu all in. Kalau bisa all limit, gue bilang gitu. Jadi makanya grow gila-gilaan. Yang ada yang dari Senin cuma 165 juta. Sekarang udah hampir berapa ya dia bilang? Kayaknya saya lupa. Yang penting kemarin 250-an. Sekarang sahamnya naik lagi, soalnya 280-an juta. Dari 165 juta dalam waktu seminggu gitu. Ya, presentasenya gede nggak? Ya oke gitu. Tapi money-nya yang penting kan. Lebih seperti itu. Itu salah satu poin ya. Banyak orang bilang, aduh ngapain kamu TikTok brand tiap hari, kamu kenapa TikTok BRPT tiap hari? Biarin aja lah dan dia nanti beggar ya. Tapi kalau misalnya nggak dibiarin tapi akhirnya loss juga, ujung-ujungnya maka nggak ada gunanya juga. Yang penting intinya apa? Porto growth, apapun metode, apapun tekniknya itu bebas, masing-masing terserah. Nah, yang penting apa? Ujung-ujungnya cuan ya kan. Yang intinya adalah porto kita bertumbuh gitu. Ada yang nanya tentang porto bertumbuh nih kok. Apa sih teknik dan rahasianya screening Ko Hengki ini untuk menentukan momentum saham-saham yang lagi happening gitu, yang lagi hype, yang happening itu apakah dari bid over, apakah dari running trend, apakah lihat bandarmologinya? Mungkin boleh dijawab Ko Hengki. Banyak pertanyaan ini. Semua ilmu itu bisa dipakai. Semua ilmu itu ada bagusnya. Namanya ilmu itu pasti pernah diuji seperti gitulah ya. Itu makanya namanya ilmu. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada uji, nggak ada presentasenya, nggak ada backtestnya, itu namanya gambling seperti gitu. Nah,
Kalau saya gunakan semuanya gitu ya kan. Saya semakin banyak conviction semakin bagus ya, saya makin oke gitu. Cuman point back-nya adalah bid offer. BRPT saya sudah call ya. Saya call itu detik-detik sebelum ditarik gitu. Benar-benar hari terakhir sebelum ditarik. Yaitu di 1020 sampai 1025. Kalau gitu 4 hari yang lalu. Saya udah call BRPT ini bandarmologi bagus. Technical bagus. Bid offer yang which is saya unggul, menurut saya unggulnya di bid offer sama bandarmologi ya. Banyak orang bisa bandarmologi tapi nggak bisa bid offer. Banyak yang bisa bid offer tapi nggak bisa bandarmologi gitu ya kan. Dan kalau TA menurut saya semua orang bisa. Nah, dua ini saya kebetulan bisa. Kenapa bisa? Karena mentor saya bukan ya yang ngajarin saya itu yang kalau kalian pakai Neo BDM itu dia ahlinya swing. Dia bandarmologinya kuat. Saya dicekokin seperti gitu sama dia. Jadi dia trading 10-an tahun. Jadi ya saya ngikut lah. Ilmunya 10 tahun transfer dalam waktu ya berapa bulan. Terus kemudian saya scalping full. Jadi saya menggunakan dua ini yang power saya. Terus orang nanya, wah, nanti ada secret recipe yang nggak dibuka segala macam. Nggak pernah. Saya kalau ngajar, semua saya kasih tahu. Itu kalian bisa dua ini, saya udah yakin kalian pasti profit. Gitu. Nggak perlu kalian holy grail itu nggak ada, gitu. Nggak ada. Semua back to market, gitu. Karena market yang menentukan. Kita ngomong arah, dia kasih 10%, kamu gimana? Ya ambil, ya dikasih 10% loh, gitu ya kan. Kita bilang ini ARB, nggak ARB, gimana? Ya tinggal kamu sikapnya, apakah kamu mau beli, apakah kamu enggak, ya kembali lagi seperti itu. Intinya sih, kalau saya sih kuatnya di bid offer. Kalau flow itu untuk watchlist. Contoh, ini saya ngomong ya, tapi jangan dibeli karena saya sudah jual sahamnya. Pani gitu ya kan. Pani baru kemarin 2 hari atau 3 hari saya bilang koleksi Pani kan. Pani koleksi. Kita koleksi di 4.500-an, 4.500 lebih tepatnya 4.460 sampai 4.480 gitu ya. Tapi hari ini bid offer ditarik gitu ya kan. Oh ini main nih gitu, tarik. Ya ada average up dikit, terus dekat goceng ya TP seperti gitu. Jadi bandarmologi itu hanya bisa melihat saham ini bagus atau nggak bagus. Tapi bid offer yang menjadi penentu ini jalan atau nggak jalan. Seperti itu. Jadi menurut saya flow itu bandarmologi, timing itu bid offer. Ada kriteria khusus nggak kalau misalnya bid offer ini kuat ternyata ini mau jalan, atau apakah harus lihat indikator lain, volume, atau harus lihat daily chart, atau harus lihat faktor-faktor lainnya lagi? Karena bid offer kan I think bisa nipu ya, apalagi zaman sekarang yang pada margin bid bisa nipu, offer juga bisa dicabut. Apakah itu kebetulan saya nggak main saham nggak liquid. Saya mainnya itu saham-saham liquid semua. Contoh yang waktu itu sebelum ini saya mainnya Medco. Medco saya main dari 1000-an sampai 1.500, 1.600-an. Ada kena geprek, ada, tapi mostly cuan. BRPT sebelum dia rally, saya juga main. Jadi, saya mainnya saham-saham seperti itu. Kalau saham-saham nggak liquid, ya contoh ya, saya sorry to say ya, kayak kayu gitu ya kan. Orang, dari gocap naik ke gopek, ya so what gitu. Dalam hatiku, so what, lu masuk berapa? Kalau naik, supaya 10 juta gitu. Coba lu masuk 500 juta, gue yakin digeprek lu gitu ya kan. Jadi ya, for me, ya seperti itu. Saya nggak main saham-saham seperti ini karena saya ada kenal beberapa bandar, gitu. Kebetulan gitu kenal gitu ya, orang approach. Gitu. Saya pernah lihat mereka trading gitu. Saya belajar banyak ilmu yang saya share itu kebanyakan dari saya lihat mereka cara trading, bandar trading gitu kan. Benar-benar bandar ya, bukan big players, tapi orang yang emiten suruh ini tolong gorengin saham saya mau net sell di harga segini banyak. Saya lihatin mereka trading gitu kan. Oh gitu cara lu trading gitu ya kan. Ya kalau mereka sahamnya nggak jelas gitu ya kan. Ada orang masuk 100-200 juta udah geprek dia. Ya itu udah, kapan kayanya kayak gitu ya kan. Saya nggak mau kaya, 100-200 juta nggak mau ya. Mending kalau cari, lu masuk 100-200 juta cari 10% itu susah gitu ya kan. 100 juta masuk 10% itu 10 juta. Itu pun susah. Terus saya mikir, 10 juta mending saya kerja kantor, fresh grade 12 juta. Teman saya gajinya udah 60-an juta gitu ya kan. Mending saya kerja kantoran gitu. Jadi makanya itu, atas dasar itu saya nggak main saham-saham liquid gitu. Saya kalau mau gede sekaligus gitu. Kan saya sudah ngeris nggak berkarir.
udah S1 susah-susah, udah jadi mapres, tapi ujung-ujung trading gitu. Buat apa? Ya harus gain lebih gede, seperti gitu. Oke, itu kuncinya ya. Tadi banyak yang nanya, gimana kok cara bid over, baca bid over, banyak yang nanya banget ya. Mungkin itu nanti akan Ko Hengki langsung share aja di Remora kelas ya. Nanti ada Akademi Remora, nanti boleh di-share di akhir video. Jadi boleh nanya cara baca itu nanti di secret aja ya, di special class aja. Itu Nanti tanya Ko Hengki itu langsung. Tapi kuncinya. iya, intinya adalah pemilihan sahamnya dulu. Jangan lihat bid overnya, cara bid over kuat. Nanti kalau dikasih tahu harus bid over yang begini-begini tidak bisa diterapkan ke semua saham. Intinya sahamnya harus liquid dulu. Satu saham liquid punya volume transaksi gede ya nggak kok, dan juga tentunya Betul. punya momentum. Itu bid overnya pasti asli kalau saham-saham yang punya momentum. Nggak mungkin bid overnya disusun dengan rapi semuanya. Nanti dicabut-cabut, sekali hilang 10 papan, itu nggak mungkin. Karena ada saham-saham yang dalam momentum ya. Jadi untuk bid over ini sangat sensitif sekali untuk mempelajari yang namanya bid over. Dan yang banyak sekali dari tadi ditanyanya kok tentang margin. Tadi Koko sebut margin nih. Jadi sedikit kita mau singgung-singgung. Apakah dalam menggunakan margin ini kan bagi pemula bahaya banget kok. Bagi pemula atau yang baru belajar ini benar-benar bukan senjata lagi. Bisa pedang bermata dua ya, sangat berbahaya. Tapi kuncinya di sini dalam penggunaan marginnya Ko Hengki itu kan limitnya sudah nggak ngotak lagi ya. Di specialin limit. Tapi gini aja deh, kita ngomongin limit kali 2 kali 3 aja dulu ya, yang normal-normal aja. Kita nggak usah ngomongin special limit dulu. Nah, dalam penggunaan limit ini apakah seorang traders itu boleh hajar langsung all in di angka satu harga, opening BRPT langsung all in full margin, ataukah itu penggunaannya marginnya ada di strategi khusus dalam menggunakan limit trading limit ini? Mungkin boleh sedikit di-share karena ini agak bahaya ya. Ya, edukasi margin itu penting ya. Jadi kalian jangan lihat gamenya gede. Yes, gamenya gede, cuannya gede. Tapi ada proses yang dilalui terlebih dahulu. Kalau sekarang saya nggak bisa all in satu harga, gitu ya kan? Kayak contoh BRPT 10.000 lot gitu, saya nggak bisa all in satu harga gitu. Sudah nggak nampung, kurang lebih seperti gitu. Cuman kalau saya itu ya jadi strateginya average up. Saya itu orangnya anti average down. Saya kalau yakin, saya average up gitu. Contoh, saya beli di 1.500 contoh ya kan. Nah, dia kuat gitu ya kan. Kuat, nge-breakout lagi 1.550. Saya hajar lagi di sana gitu. Jadi harga saya average-nya naik. Jadi saya makanya saya nggak peduli average dan saya nggak peduli apa. Saya peduli money-nya gitu. Money-nya gitu. Ya, kurang lebih seperti gitu. Dan yang paling penting sebenarnya penggunaan margin adalah kamu tahu apa yang kamu lakukan ketika terjadi sesuatu yang kamu tidak inginkan. Pertama kali saya pakai margin, saya dulu margin di MK itu kali 10. Kali 10 itu gede banget bro, gitu ya kan. Lu top up 500 juta dikasih kali 10, 5M gitu kan. Lu kalau naik 10% udah beggar. Lu kalau turun 10% lu bangkrut gitu ya kan. Artinya ya sangat-sangat besar seperti gitu. Jangan sahamnya volatilnya bukan main. Sahamnya paling high risk ya di antara semua instrumen investasi. Nah, pertama kali saya pakai margin, ketika digeprek saya bengong. What the hell is this? Gitu. Saya bengong gitu. Saya ngelewatin masa-masa itu. It's a bullshit kalau nggak ngelewatin gitu ya kan. Justru saya bengong gitu. Saya bengong. Sudah bengong, muncul masalah baru. Kayaknya masih bisa. Wah, habis loh. Habis loh. Gitu. Wah, kayaknya masih bisa. Habis loh langsung. Saya kalau udah wah dalam hati saya, wah kayaknya ini masih gua langsung sekarang ya, wah kayaknya masih gua langsung cut loss. Kenapa gua langsung cut loss? Karena gua tahu ini udah nggak benar dalam hati gua. Lu mau naik lagi ya silakan, nanti aja udah. I call it a day. Nanti besok gua fight back seperti gitu. Karena gua udah tahu ini, gua udah tahu I know me gitu. The most important is you know yourself. Gitu. Lu tahu weakness lu apa? Weakness gua kalau misalnya aku sudah berharap gitu ya kan, udah nggak benar gitu. Saya yakin lah trader sehebat apapun pasti ada masa lalunya yang terbangkit. Nah, apakah semua trader yang dibilang disiplin cut loss, dia disiplin cut loss? Yes, maybe dia disiplin cut loss. Tapi ada juga beberapa hari dia nggak disiplin cut loss. Betul. Nah, kalau seperti itu, sudah waktunya nggak benar gitu. Sudah waktunya nggak benar gimana? Ya, saya sih udah buang aja, saya merenung gitu.
wah lu ingat nggak masalah ini, pedih bro, gitu. Jangan taruh garam lagi di luka lama lu, jangan bro, gitu. Nah, gue ingatin diri gue sendiri terus seperti itu. Jadi penggunaan margin itu pentingnya adalah apa yang kamu lakukan ketika nggak sesuai dengan harapan kamu. Seperti itu. Itu penting banget ya, ini pelajaran banget. Jadi ketika kita sudah mulai eman-eman, ya sudah mulai berharap, oh kayaknya bisa, kayaknya sudah jebol support, kayaknya masih ada gap deh, kayaknya masih bisa mantul di gap deh, kayak gitu ya. Habis itu ini sudah kayaknya tutup gap deh, kok jebol lagi, masih ada MA 50 deh, nih, masih ada MA 200 deh. Kita selalu memberikan kebenaran. Yang paling parah apa tau nggak bro? Yang paling parah itu sampai ngebuka streamnya Stockbit. Tarik yang mana nih, teman gue yang mana nih? Itu paling parah gitu, itu benar-benar paling parah. Nah kalau udah seperti itu, saran saya langsung cut loss aja, udah nggak usah mikir, start fresh, cut loss aja, karena nggak ada gunanya kamu pegang genggam duri, nggak ada gunanya. Ini setuju banget ya. Aku nggak tahu apa ini terjadi juga dengan orang lain ya. Dan tapi menurut saya trader yang selama ini saya ketemu ya, secara sosmed gitu, cuman Hengki Remora orang yang paling jujur dalam memberikan review market ya. Jadi cuman kok Hengki ini emang I think ya sosok yang paling jujur, trader yang paling apa adanya I think. Lu nggak pernah nutup-nutupin gimana lu trading kok. Ini gua bukan besar-besarin kok Hengki ya teman-teman. Saya kenal banyak trader, saya sering live dengan banyak trader dan jumpa dengan banyak trader. Tapi I think Ko Hengki ini adalah orang yang paling jujur dalam cara dia trading, cara dia menangani kerugian, cara dia bangkit lagi. I think apa yang beliau share hari ini itu paling jujur dan sejujur-jujurnya yang kita lakukan tiap hari, yang dan kita alami dah. Pasti alami, kalau lu trading lu pasti alami apa yang kita cerita berdua. Gitu. Kalau lu nggak ngerasain berarti lu belum trading. Thank you. Iya, karena banyak juga, saya kan share ya gitu, saya sering share di IG gitu. Saya share di IG sebenarnya menurut saya yang saya posting, ada yang rajin, satu orang rajin gitu ya kan. Udah om-om gitu ya kan, PNS, rajin dia. Tiap kali saya share, dia ngecekin, Hengki beli di harga segini, kenapa dibeli di segini gitu. Dia nggak ikut kelas saya, dia nggak ikut akademi sama sekali, tapi dia bisa scalping. Kenapa dia bisa scalping? Karena dia rajin, dia ngecek ulang gitu. Wah Hengki ngomong apa nih? Sesuai nggak nih? Ya, nah kurang lebih seperti gitu. Kalau ya ada dua jalan gitu. Saya kasih kamu buku, kamu baca sendiri, yaitu dari story saya, atau satunya lagi saya ambil pena, saya ngajarin gini loh nak, nah itu akademi. Jadi ya kurang lebih seperti gitu ya. Selalu lah kalau kamu ada usaha, aku yakin bisa kok. Kamu lihat postingan story orang aja banyak belajar. Setuju banget ya. Jadi memang benar-benar trader yang paling transparan tuh kok Hengki. Jadi kita lagi ngomongin tentang margin ya guys ya, tentang margin masih. Jadi buat teman-teman mungkin yang trading saat ini masih sekuritasnya suka nge-lag gitu ya, saya promosi sedikit. Yang masih tradingnya belum satset ya, Anda lihat nih kok Hengki ini satset banget, sehari bisa transaksi miliaran begitu, pakai sekuritas apa sih inputnya yang segampang itu? Nah, teman-teman boleh ya, boleh chat kita berdua ya, kita berdua sama-sama Kabi Falburi Sekuritas. Jadi boleh masing-masing boleh hubungi aja kok Hengki untuk yang mau buka akun CP ya, akun Kabi Falburi Sekuritas. Boleh silakan chat saya juga, jadi kita berdua sama-sama, silakan di chat aja untuk teman-teman yang mau join ke grupnya Remora Traders, silakan chat kok Hengki. Nanti yang ke Billionaire Trader boleh ke chat ke saya, sama-sama kita untuk Kabi Falburi Sekuritas. Pastinya tentunya memberikan limit-limit khusus spesial ya. Nah, limit-limit khusus spesial yang pasti OLT kita servernya sudah cepat sekali karena server baru ya. Kemudian juga kita UIIX-nya terbaru sudah di KB ARA untuk mobile tradingnya, dan juga di PC kita sudah subset banget ya, ada speed order dan juga ada fitur tentunya kayak tadi. Fee murah, limit bisa spesial. Nah, jadi buat teman-teman silakan langsung untuk join yang Falburi Sekuritas, silakan langsung aja ya, anti nge-lag yang pastinya trading sukses pakai CP ya gitu. Dan ini cuy, ini silakan kok. Falburi lagi masa-masa lagi masa-masa Gojek dan Grab lagi banyak promo, banyak bakar-bakar duit mereka. Jadi ya orang lagi bakar duit itu pesan makan aja terus gitu, yang dipakai jangan dipakai, sayang gitu. Jangan sampai Gojek udah mahal baru lu pakai telat gitu. Cari yang promo dong, kan kita happy promo. Intinya di mana-mana tuh kuncinya satu ya kata Kongki, momentum ya. Momentum itu paling penting loh. Karena momentum itu datangnya nggak 2 kali biasanya.
Kalau kita nggak ikuti momentum itu kita ketinggalan. Jadi apapun itu, mau trading kayak, mau sekuritas kayak, mau promo Gojek kayak apapun itu ya, intinya Iya. get the momentum ya, jangan sampai ketinggalan. Lanjut, ada yang nanya nih kok, kalau mau join Remora gimana nih? Mungkin boleh di-share Remora Traders untuk buka kelas lagi, Remora Academy kapan dan gimana cara joinnya, silakan. Kalau Remora Academy, to be honest, lumayan banyak yang ngejar gitu ya kan. Saya lagi diskusi sama orang cuan gitu, karena saya paling benci ngurus administrasi. Yang bikin account segala macam juga saya nggak mau ngurus gitu. Saya minta Cileni bantuan. Dan untuk buka kelas, ya saya harus minta bantuan orang lain lagi, yaitu cuan. Karena ya capek ya gitu ya, saya capek gitu ya kan setelah trading kan capek gitu. Sedangkan saya kan ada kegiatan lain juga gitu ya kan. Saya maintain orang-orang yang benar-benar saya yang grow itu ya, sebutnya anak-anak saya lah ya, benar-benar anak saya sayangin gitu di dunia saham. Jadi saya fokusnya ke sana gitu. Jadi ya seharusnya sih nggak lama lagi ya gitu ya, tapi nanti saya ngomongin sama cuan sih. Oke, ngomong-ngomongin yang terakhir nih ya, mungkin sudah hampir dekat-dekat closing sebelum kita buka Q&A. Nanti 10 menit lagi ya guys ya, kita buka Q&A. Jadi silakan isi Q&A di bawah. Mungkin ada yang mau tanya saham atau mau nanya ke Ko Hengki khusus, silakan isi Q&A di bawah, nanti saya pilih pertanyaannya ya. Kok, ngomong-ngomongin tentang Remora Trader dan Koko kan akhir-akhir ini banyak sekali ya share tentang maintain porto-porto orang tuh. Sudah sibuk sekali trading untuk diri sendiri, mikirin diri sendiri, gimana mikirin orang lain lagi dan orang lain pula, cuan? Mungkin boleh sedikit di-share gitu. Gimana tuh? Keren banget itu. Karena ada beberapa orang, kalau saya nih ya, saya di grup mau di personal, itu selalu saya bilangin, saya makanin sahamnya itu aja. Yang lagi happening itu aja gitu. Saya nggak banyak screening gitu. Kalau contoh ini brand BRPT happening. Saya bahkan kemarin closing cuma lihat browsingnya sekali. Oke, besok lanjut, udah tutup. Saya nggak cari saham yang lain lagi gitu. Saya mainnya saham-saham itu aja gitu. Ngapain kamu cari saham lain? Kalau lagi happening itu gitu ya kan. Ibaratkan nih besok ada DWP nih ya kan di Bali gitu. Contohnya yang lagi main David Guetta yang main gitu kan. Sedangkan ada satu lagi Avicii udah meninggal, sorry. Saya Martin Garrix mau main, gitu. Tapi Martin Garrix main 1 jam lagi. Nah, sedangkan David Guetta lagi main. Lu pergi ke tempat depan panggungnya Martin Garrix, tungguin dia. Gitu. Padahal 1 jam lagi, buat apa gitu? Betul. Joget dulu bro, di sini joget dulu. Udah joget baru pindah sana 1 jam lagi, joget lagi ke sana gitu. Jadi cari yang lagi happening gitu, jangan yang nggak lagi happening. Jadi makanya dari itu mereka pasti tahu saham-saham yang saya main gitu. Saham-saham saya bilang harganya segini. Anak-anak yang saya benar-benar jagain ya, portonya grow yang lumayan bagi saya fenomenal adalah ketika saya bilang, saya agak galak, bukan agak galak lah ya, maksudnya lebih straightforward gitu. Saya ini straightforward, tapi lebih straightforward lagi. Gue bilang, udah lu jangan main yang lain, lu nggak bisa, lu main ini sama ini aja, udah lu pantangin itu 2, jangan yang lain. Main lain boleh, cuma kecil, 10% aja. Sisanya 90% all in, all cash, all margin. Di sini saham ini. Karena ini saham lagi bagus, lagi happening. Jangan kau main yang lain, kecuali emang lagi nggak happening apa ya kita mainnya bebas. Nah, jadi ya saya guide-nya seperti itu. Kenapa mereka bisa grow? Saham saya main gitu. Saya main, dia main, ya saya cuan, dia cuan gitu. Kalau loss ya, waduh, loss. Dia juga loss. Gimana nih? Evaluasi bareng. Jadi ya belajar. Oke, itu kita sudah dapat banyak banget ya hari ini. Kayaknya saya coba pilih-pilih dulu nih ya pertanyaannya. Kok kelas yang dipantau growth-nya itu sama Koko kelas apa? Itu boleh dijawab nggak, Kok? Itu pertama bukan kelas ya, itu ke siapapun yang niat gitu. Karena for me these days ya, being kind, being soft hearted is a crime gitu. Jadi ya kalau kamu terlalu baik sama orang, seringnya orangnya melunjak gitu kalau bagi saya. Jadi yang saya itu bukan kelas, tapi orang-orang yang rajin. Contoh, saya buka di Remora Academy, orangnya rajin, orangnya belajar. Gitu ya. Orangnya belajar, ya udah, dia mau belajar, mau serius, saya melihat, oh ini mirip-mirip saya dulu nih, gitu ya.
ya kan. Susah tapi mau kerja keras gitu. Ya udah, baru saya maintain gitu, saya jagain grupnya. Ada juga yang kliennya gede gitu. Saya ada klien yang top up-nya di atas 10M ada gitu. Cuman saya maintain enggak gitu. Kenapa saya nggak maintain gitu ya? Padahal itu paling menguntungkan buat saya seharusnya. Kenapa saya nggak maintain gitu? Karena ya dia nggak rajin. Saya bilang, ini udah jelek nih, jangan main saham ini. Dia masih main. Gue bilang, udah TP. Gue lihat kan saya minta lihat dong, mana sini lihat. Ada screenshot. Lah, kok masih ada? Ini kan seharusnya udah TP, itu kan jatuh jadinya. Nah, itu saya udah malas gitu, saya udah buang. Jadi intinya ya, patut kali ya. Patut, nurut. Seperti itu. Oke. Karena ya Jadi kan nanti saya apa yang saya ngomongin itu saya berusaha untuk kebaikan kita bersama seperti itu. Kebaikan dia sih untuk saya ya biasa-biasa aja gitu. Saya cuma happy aja. iya sih. Dia cuan juga nggak bagi kita ya nggak? Iya. Cuman nggak bagi. Kalau loss pasti dimaki gitu kan. Iya. Iya. Sudah saya sih nggak gitu peduli orangnya. Cuek saya. Iya, yang namanya remora itu harus siap nempel di ketek ya guys ya, harus siap nempel, Iya. harus siap belajar, harus siap digembleng pokoknya ya. Iya benar. Oh, ada pertanyaan dari Nadia Putri, dia tanya apakah Ko Hengki hanya scalping doang, apa ada swing juga, dan kalau scalping itu cut loss-nya biasa nentuin berapa tick gitu. Saya dua-duanya. Nah, ini something yang unik bagi saya. Orang bilang, saya kasih kalian lihat yang saya trading scalping itu yang saya scalpingin. Yang saya swingin, saya nggak kasih lihat gitu. Itu jauh lebih gede gitu. Contoh, BRPT. Saya masih swing dari harga 1.100-an. Masih ada saya pegang sampai sekarang. Cuma saya nggak mau kasih lihat gitu ya kan. Apain gitu ya kan. Saya jadi 2 account. Nah, keunggulan Valburi itu adalah satu nama bisa buka 2 account. Ya kan? Tuh. Jadi ada Hengki misalnya kode ABCDE. Nah, nanti ada Hengki ABCDF. Nah, dia loncat satu angka gitu. Jadi sana saya entry-nya bareng. Saya swing dapat, scalping dapat. Ini scalping ya saya anggap itu uang jajan gitu ya kan. Swing ya bonus gitu, bonus akhir tahunan gitu. Jadi saya ya seperti itu. Jadi cut loss-nya gimana? Cut loss-nya ketika jelek. Kalau scalping, cut loss-nya ketika kapan? Ketika dia sudah tidak benar. Contoh, sudah banyak diguyur. Diguyur sama siapa? Kita harus bedain dua. Diguyur sama emiten atau diguyur sama MG gitu. Kalau diguyur sama MG itu sangat-sangat wajar. Tadi BRPT opening itu diguyur sama MG gitu. Saya yakin nanti kamu lihat aja ya lihatlah nanti ketahuan gitu 10.000 20.000 lot itu MG gitu ya kan. Nah, diguyur sama MG. Kalau diguyur sama MG apakah itu jelek? Ya. For that moment iya. Tapi apakah secara bigger picture-nya jelek? Enggak. Seperti gitu. Jadi ya swing saya masih santai-santai aja gitu. Makanya saya cari momentum. Wah, ini MG guyur. Pertanyaannya guyur ke siapa? Guyur ke emiten atau guyur ke retail? Kalau guyur ke retail selesai. Kalau guyur ke emiten, wah ini bagus nih barang. Jangan. Don't take your eyes off it gitu. Mantengin dulu. Oh, masih kuat. Gua sikat lagi. Saya tadi masuk gitu ya kan. Di 1.600 saya masuk gitu. 1.650 saya masuk lagi gitu ya kan. Ya kuat gitu. Oke, jadi itu penting banget ya kalau masalah ngomongin soal disiplin cut loss. I think nggak selamanya habis cut loss biasanya kita kan jadinya benci suatu saham itu, nggak mau lagi saya masuk. Ya kalau bagus ya masuk lagi, kalau nggak bagus ya keluar dulu ya nggak kok. Jadi ada kalanya kita kalau sudah sekali masuk, 2 kali masuk ya kalau nggak waras lagi harganya ya kita bisa keluar dulu. Nanti kalau bagus lagi ya tetap masuk lagi gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita mau opening market nih kayaknya ya. Sebelum opening market. Ini pertanyaan semua orang ini. Dari Muhammad Indra. Oh Heng, sesi 2 ini incer sama apa? Walaupun sudah tahu jawabannya, biar Ko Hengki aja yang jawab. Semua sepakat lah ya. Brand BRPT gitu. Cuman ada satu saham yang belum jalan, yang mungkin mau jalan dalam waktu dekat, yaitu GJTL. Itu menarik ya GJTL, tapi ya seharusnya dalam minggu-minggu depan dia jalan, GJTL sama PANI. Kalau sekarang tentu balik lagi BRPT, Brand, Cuan, PTRO, TPIA saya nggak main. Saya cuma main 4 itu doang. Jadi saya pengepul di saham itu gitu sebutannya. Jadi semua saham itu saya ada gitu ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kali ya Bro Benz. Kalau dari Bro Benz gimana tuh? Apa tuh yang menarik tuh? Kalau saya sesi 2 ini saya off aja kok, karena besok harus berangkat, Senin juga harus temenin tamu.
Mungkin Oh. jadi saya ini saya nonton dan makan popcorn aja ya, karena saya punya pengalaman buruk tentang trading sesi 2 pakai margin. Oh, kena geprek ya. Iya, soalnya kan kita berurusan dengan waktu ya kalau pakai margin dan dia sudahlah hari Jumat gitu ya, sudah hari Jumat. Kemudian sesi 2 pula, waktunya pendek banget. Jadi saya selalu disiplin dengan trading plan saya bahwa trading rule saya tidak akan trading di sesi 2. Apapun yang terjadi, satu lot pun saya nggak mau beli karena lebih aman untuk psikologi ya kalau saya. Jadi saya akan nonton nih apa yang disebut Kohenki aja, itu kan masing-masing kita punya ibaratnya trading rules ya, itu penting banget. Biarnya kalau kita sudah nggak cocok dengan suatu saham, nggak cocok dengan satu metode, kita harus punya metode sendiri. Untuk yang tahu diri kita, tadi kata Egi siapa? Yang tadi kata Egi yang tahu diri kita ya kita sendiri, nggak mungkin orang lain. Iya. Pasti. Penting untuk pegang teguh prinsip sendiri ya, Bro ya. Betul. 4 menit lagi kita opening market ya guys ya. Jadi mungkin ilmunya sudah banyak banget. Nanti buat yang ketinggalan saya akan simpan di IGTV ya. Thank you banget spesial ko Hengki. Semoga nanti kita next bisa ketemu ya. Kalau mau nonton DWP boleh kok besok berangkat. Kita ketemu di Bali. Oh iya. Jadi thank you buat ko Hengki spesial. Thank you banget. Saya sudah banyak belajar juga ya dari Ko Hengki. Buat teman-teman yang sering liatin story-nya Ko Hengki, otomatis sudah bisa juga belajar banyak, ilmunya sudah dapat banyak sekali. Dan mungkin kata-kata penutup untuk menyemangati para remora traders yang nonton ini, kok ada 250 jiwa ini. Boleh silakan Ko Hengki. Market selalu buka sampai kamu mati, sampai kamu punya cucumu mati lagi, cucumu punya cicit lagi mati lagi, masih buka, ya kan? Jadi harapan selalu ada. Yang paling penting itu adalah kamu skill dan kamu siap untuk menghadapi ketika hari-hari itu datang. Itu aja sih dari saya. Oke, itu pokoknya ya, selama market tetap buka ya, harapan tetap ada. Asik, kita pinjam lo kata-katanya tuh. Buat teman-teman yang belum follow ya, sebelum kita off nih silakan di follow dulu kita berdua ya. Buat yang sudah join, thank you banget hari ini live-nya. Saya doakan semoga sesi 2-nya cuan. Buat yang masih punya barang, saya yang masih swing, saya harap juga cuan beggar Jumat berkah hari ini untuk saham-saham unggulan kita. Dan thank you banget, semoga dapat ilmunya diterapkan masing-masing. Sampai jumpa lagi Ko Hengki di next live, dan saya pengen banget ketemu sama dirimu langsung untuk belajar. Thank you banget, thank you teman-teman semuanya juga. Bye-bye. See you, sukses selalu. Salam cuan. Sukses juga. Salam.